Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Nurhayati, NIM 157. Baik, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salma Haya Al Khaira, NIM 156. Selanjutnya ada Reni Nurhayati, NIM 157, ada Anissa Dwi Sulistiani, NIM 158, ada Halim Herianto, NIM 159, ada Alvin Barokah, NIM 160, dan selanjutnya ada Lutfi Arsyalifaldi, NIM 161. Kami dari kelompok 2, manajemen F. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai penyajian laporan biaya dan harga jual pokok per unit berdasarkan metode pesanan dan metode proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Nurhayati, NIM 157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sejalan dengan pesatnya perkembangan industri menyebabkan semakin banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Menurut Hammer, Lawyers, Charter, William, Yusri, dan Milton pada tahun 2003, halaman 108, metode harga pokok proses membebankan biaya kepada sejumlah unit produk standar atau homogen yang diproduksi secara massal dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli, serta menghitung biaya untuk setiap unit produk berdasarkan rata-rata. Menurut Supriyono, tahun 1999, halaman 139, pada metode harga pokok proses, biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, ataupun tahun. Yaitu suatu metode untuk menghitung seluruh harga pokok produksi dalam proses produk suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ada dua nih dalam penghitungan harga pokok proses tersebut, yaitu ada job order costing dan ada process costing. Kalau misalkan proses costing itu penghitungan harga pokok produksinya dihitung dari jangka waktu proses produk tersebut, tetapi masanya tidak sesuai dengan pesanan produk. Maksudnya tidak sesuai dengan pesanan produk itu, yaitu jangka waktunya itu sudah dipatok dengan proses produk yang ditentukan oleh perusahaan. Misalkan nih sebulan mencetak 100 produk, atau misalkan per minggu 50 produk kayak gitu. Nah, kalau misalkan job order costing, yaitu dihitung harga pokok produksinya itu dari jangka waktu pesanan tersebut. Tetapi pesanan dalam job order costing itu sudah ditentukan oleh suatu perusahaan, tetapi sesuai dengan pesanan. Jadi tidak bisa ditaksir jangka waktunya. Bisa jadi misalkan ada yang memesan 50 produksinya tuh. Nah, bisa jadi di dalam prosesnya tersebut, dalam pemesanannya itu proses jangka waktu untuk produknya itu bisa jadi tidak ditarget seminggu, bisa 13 hari, atau misalkan bisa lebih 15 hari. Nah, dihitung dari itunya. Nah, setelah produk jadi, nah baru harga pokok proses dalam suatu produk tersebut itu dihitung. Begitu teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri khusus dan karakteristik. Ciri khusus yang pertama yaitu tujuan produksi perusahaan. Tujuan produksi perusahaan adalah untuk melayani pesanan pembeli yang bentuknya tergantung pada spesifikasi pesanan,
sehingga sifat produksinya terputus-putus dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya secara jelas. Jadi perusahaan di sini membuat suatu produk itu sesuai dengan spesifikasi pesanan pembeli dan sifatnya itu terputus-putus, jadi bisa tidak secara langsung membuat suatu produk yang banyak, tetapi membuat terputus-putus sesuai dengan pesanan. Dan dapat pula dipisahkan identitasnya secara jelas. Jadi misalkan di perusahaan manufaktur, jadi ada yang membuat tabel atau apapun itu, jadi identitasnya secara jelas dapat dipisahkan. Yang kedua, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan dapat dihitung harga pokok pesanan dengan relatif teliti dan adil. Dihubungkan dengan sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk membebankan harga pokok pada produk. Jadi biaya produknya itu dikumpulkan dan dihitung dulu berapa harga pokok pesanan supaya harganya terjangkau dan adil, tidak merugikan pihak pembeli maupun pihak penjual. Yang ketiga, ada biaya produksi. Biaya produksi yaitu biaya-biaya yang dibuat untuk memproduksi suatu produk. Biaya produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk menyelesaikan suatu produk. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung atau melalui perantara untuk melaksanakan suatu produk. Yang selanjutnya ada harga pokok pesanan. Untuk setiap pesanan dihitung pada waktu pesanan yang bersangkutan selesai diproduksi. Jadi biaya pokok pesanan itu adalah biaya yang dikeluarkan setelah produk yang dipesan itu sudah selesai. Jadi ketika produknya selesai diproduksi, maka biaya pesanannya akan langsung diberikan kepada pembeli. Yang selanjutnya ada harga pokok satuan, ditetapkan dengan cara membagi total biaya pesanan dengan jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan. Jadi harga pokok satuan itu harganya ditetapkan berdasarkan modal yang kita keluarkan. Berapa modal yang kita keluarkan dibagi dengan produk yang kita buat. Jadi itu harga pokok satuannya. Nah, metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Selanjutnya ada karakter produksinya. Ada 3. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar atau homogen. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama, karena produknya bersifat standar atau homogen. Jadi produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu hasilnya sama. Dan yang terakhir ada kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi sebelum kita membuat suatu produk, kita harus menerbitkan dulu perintah produksi, baik itu dari pimpinan ataupun dari pembeli yang ingin membeli produk kita. Ketika sudah ada perintah untuk menerbitkan suatu produk, maka kita buat rencananya mau bagaimana, dan produk dapat diproduksi sesuai dengan jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dusulisdani, NIM belakang 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat harga pokok proses. Yang pertama, ada menentukan harga jual produk. Perusahaan yang memproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk.
Yang kedua ada memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Tujuannya untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Yang terakhir yaitu ada menentukan harga pokok persediaan. Manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Kan penjelasan dari teman saya yaitu slide sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang cara perhitungan harga pokok produksi persatuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu ada karakteristik dari metode harga pokok produksinya, kemudian ada perbedaannya sih apa aja dari harga yang proses costing dengan metode harga dari job order costing. Nah, begitu. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang karakteristiknya nih. Nah, karakteristik dalam suatu proses costing itu ada 3, yaitu yang pertama, produk yang dikeluarkan dalam perusahaan tersebut yaitu sesuai dengan standarisasi perusahaannya tersebut. Kemudian yang keduanya yaitu dalam produk yang dihasilkan suatu perusahaan tersebut itu akan selalu sama, tidak akan beda-beda dalam suatu jangka proses produksi tersebut, akan selalu sama semuanya, tidak beda-beda. Kemudian yang ketiganya yaitu aktivitas suatu produksi dalam perusahaan tersebut dilakukan apabila telah diterbitkannya suatu perintah produksi yang telah ditentukan sesuai standarisasinya, maka akan ditentukan juga jangka waktu tersebut. Nah, itu dalam proses costing. Jikalau dalam job order costing itu sebaliknya dari yang kedua dan yang ketiga, yaitu produksinya itu tidak selalu sama, bisa berbeda-beda karena sesuai pesanan, tidak sesuai dengan standarisasi perusahaan. Kemudian di dalam melakukan produksinya tersebut yaitu sesuai bukan dengan perintah suatu perusahaan tersebut, bukan, tetapi dengan sesuai adanya pesanan yang datang ke perusahaan tersebut kemudian dikelola. Nah, jangka waktunya itu tidak bisa ditentukan. Jangka waktunya ditentukan jikalau proses tersebut atau proses pemesanan produksi tersebut sudah jadi. Nah, begitu teman-teman. Itu menurut karakteristiknya ya. Kemudian yang keduanya yaitu apa sih perbedaan dari metode harga proses costing dan job order costing? Perbedaannya yaitu ada 4. Apa aja? Yang pertama nih dari pengumpulan biaya produksi. Kalau misalkan job order costing itu yaitu berdasarkan pemesanan. Ya,
berdasarkan pemesanan. Kalau misalkan proses costing itu yaitu berdasarkan per periode akuntansi, atau biasanya per periode akuntansi itu sesuai dengan jangka waktu produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan, atau yang telah ditentukan standarisasi produksi oleh perusahaannya tersebut. Kemudian yang kedua ini yaitu perhitungan harga pokok produksi persatuannya itu beda kalau yang pesanan dengan proses costing. Kalau misalkan yang job order costing itu yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan tersebut atau pemesanan yang diproduksi tersebut. Nah, dibagi jumlah pesanan yang bersangkutan. Nah, jadi si berapa nih biaya yang dikeluarkan oleh pesanan tersebutnya berapa gitu. Nah, untuk dibuatkan itu pesanan tersebut berapa jumlah totalnya, kemudian dibagi oleh berapa sih jumlah pesanannya. Nah, gitu. Jadi ditotalin dulu semuanya jumlah berapa untuk membuat produksi pesanan tersebut, kemudian dibagi jumlah pesanan yang bersangkutan tersebut, kemudian ditotalkannya apabila telah selesai pesanan tersebut. Kalau misalkan proses costing yaitu dilakukan apabila telah dikeluarkan berapa lama periode produksi tersebut, kemudian dibagi jumlah produk yang dihasilkannya berapa dalam masa jangka waktu produksi barang tersebut gitu. Nah, kemudian dilakukannya itu, kalau yang proses costing itu dilakukan perhitungan harga pokok produksinya tersebut apabila telah selesai akhir masa periode akuntansinya tersebut, atau biasanya akhir bulan. Kemudian yang ketiga ini yaitu pengelolaan biaya produksinya. Dari job order costing itu, pengelolaan biaya produksinya itu yaitu ada biaya produksi langsung dan ada biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dalam job order costing itu yaitu dibebankan kepada biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, jikalau biaya yang satunya lagi yaitu biaya proses tidak langsungnya itu dibebankan kepada tarif yang ditentukan di muka. Begitu teman-teman. Kalau misalkan nih sekarang yang proses costingnya itu bedanya seiring pembuatan produksinya tersebut BPL dan BPTL ini tidak diperlukan pembedaan, tetapi biasanya nih BOP-nya itu dibebankan kepada biaya yang sesungguhnya terjadi. Gitu teman-teman. Itu kalau misalkan proses costing. Waktunya ditentukan jikalau proses tersebut atau proses pemesanan produksi tersebut sudah jadi. Nah, begitu teman-teman. Itu menurut karakteristiknya ya. Kemudian yang keduanya yaitu apa sih perbedaan dari metode harga proses costing dan job order costing? Perbedaannya yaitu ada 4. Apa aja? Yang pertama nih, dari pengumpulan biaya produksi. Kalau misalkan job order costing itu yaitu berdasarkan pemesanan. Ya, berdasarkan pemesanan. Kalau misalkan proses costing itu yaitu berdasarkan per periode akuntansi atau
biasanya per periode akuntansi itu sesuai dengan jangka waktu produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan atau yang telah ditentukan standarisasi produksi oleh perusahaannya tersebut. Kemudian yang kedua ini yaitu perhitungan harga pokok produksi persatuannya itu beda kalau yang pesanan dengan proses costing. Kalau misalkan yang job order costing itu yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan tersebut atau pemesanan yang diproduksi tersebut. Nah, dibagi jumlah pesanan yang bersangkutan. Nah, jadi si berapa nih biaya yang dikeluarkan oleh pesanan tersebutnya berapa gitu. Nah, untuk dibuatkan itu pesanan tersebut berapa jumlah totalnya, kemudian dibagi oleh berapa sih jumlah pesanannya. Nah, gitu. Jadi ditotalin dulu semuanya jumlah berapa untuk membuat produksi pesanan tersebut, kemudian dibagi jumlah pesanan yang bersangkutan tersebut, kemudian ditotalkannya apabila telah selesai pesanan tersebut. Kalau misalkan proses costing yaitu dilakukan apabila telah dikeluarkan berapa lama periode produksi tersebut, kemudian dibagi jumlah produk yang dihasilkannya berapa dalam masa jangka waktu produksi barang tersebut gitu. Nah, kemudian dilakukannya itu, kalau yang proses costing itu dilakukan perhitungan harga pokok produksinya tersebut apabila telah selesai akhir masa periode akuntansinya tersebut atau biasanya akhir bulan. Kemudian yang ketiga ini yaitu pengelolaan biaya produksinya. Dari job order costing itu, pengelolaan biaya produksinya itu yaitu ada biaya produksi langsung dan ada biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dalam job order costing itu yaitu dibebankan kepada biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, jikalau biaya yang satunya lagi yaitu biaya proses tidak langsungnya itu dibebankan kepada tarif yang ditentukan di muka. Begitu teman-teman. Kalau misalkan nih sekarang yang proses costingnya itu bedanya seiring pembuatan produksinya tersebut BPL dan BPTL ini tidak diperlukan pembedaan, tetapi biasanya nih BOP-nya itu dibebankan kepada biaya yang sesungguhnya terjadi gitu. Nah, kemudian sekarang yang keempatnya yaitu dari unsur biaya yang dikelompokkan dalam BOP-nya. Kalau misalkan dalam job order costing itu BOP-nya itu terdiri dari BBB penolong, kemudian BTKTL, kemudian biaya produksi yang lain selain dari BBB penolong dan BTKL. Kemudian dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan oleh di muka. Jadi si BOP-nya itu dalam proses costing itu ditentukan kepada tarif yang telah ditentukan di muka gitu. Kalau misalkan proses costing itu BOP-nya terdiri dari biaya produksi, kemudian biaya bahan baku, kemudian biaya bahan penolong, kemudian ada BTL dan BTKTL. Nah, kalau misalkan
yang proses costing itu sama kayak yang tadi sebelum yang nomor 3. Si BOP-nya itu dibebankan kepada produk berdasarkan pada biaya proses produk tersebut yang terjadi gitu, atau bisa disebut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam proses produksi tersebut. Itu BOP yang ditentukan oleh proses costing. Nah, begitu teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. PT Merdeka Manufacturing adalah industri yang bergerak dalam memproduksi mesin yang didasarkan pada pesanan dan spesifikasi ditentukan konsumen. Metode perhitungan biaya yang digunakan oleh PT Merdeka Manufacturing adalah metode perhitungan biaya berdasarkan pesanan, yaitu job order costing, karena produksi yang dilakukan akan berlangsung apabila ada pesanan dari pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arsarivaldi. Saya dari kelompok 2. NIM akhir saya 161. Nah, di sini saya akan memperlihatkan laporan keuangan. Yang pada tabel di sini bisa dilihat selama bulan Januari 2018, perusahaan sedang mengerjakan job 5151, 5152, 5153 dan 5154. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasan biaya pada bulan Januari 2018 ya. Nah, pada job 5151 dan 5152 telah diselesaikan dan telah dikirim kepada konsumen dengan harga jual kredit seharga Rp950.000. Nah, pada job 5153 telah diselesaikan tetapi belum dikirim kepada konsumen, jadi disimpan ke dalam gudang. Sedangkan job 5154 masih dalam proses fabrikasi, tidak ada barang dalam proses fabrikasi pada awal bulan. Nah, di sini ada ringkasan total biaya dan mesin yang telah diselesaikan. Yang pertama kita bisa lihat dulu tabel total biaya di sini. Ada kode 5151, BBB-nya itu Rp100.000 dan BTKL-nya itu Rp160.000 dan BOP-nya Rp150.000. Jika ditotalkan, hasilnya adalah Rp410.000. Yang kedua, dengan kode 5152, BBB-nya itu Rp50.000, tenaga kerja langsungnya Rp90.000 dan BOP-nya Rp70.000. Maka totalnya adalah Rp210.000. Kemudian yang ketiga, dengan kode 5153 itu ada BBB-nya Rp40.000, TKL-nya Rp35.000 dan BOP-nya Rp40.000. Maka totalnya adalah Rp115.000. Terus di sini yang terakhir ada kode 5154. BBB-nya itu Rp15.000, TKL-nya itu Rp30.000. Maka totalnya adalah Rp45.000. Selanjutnya di sini ada persediaan mesin yang telah diselesaikan. Kodenya itu 5153. BBB-nya Rp40.000, TKL-nya Rp35.000 dan BOP-nya Rp40.000. Totalnya adalah Rp115.000. Nah, di sini di bawahnya ada persediaan mesin yang sedang dalam proses akhir. Kodenya itu 5154, BBB-nya itu Rp15.000, TKL-nya Rp30.000, maka totalnya adalah Rp45.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Barokah, NIM 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan jurnal penyelesaian job. Nah, karena dalam soal tadi, job yang selesai itu cuma jawab 5151, 5152 sama 5153. Jadi yang ditulis di jurnal penyelesaiannya juga cuma 3 job tersebut. Nah, pertama persediaan barang jadi di debit sama barang dalam proses di kredit. Nah, angkanya itu didapetin dari biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, soalnya yang ini 410.000 itu didapetin dari biaya bahan baku sebanyak 100.000 ditambah tenaga kerja langsung sebanyak 160.000 ditambah biaya overhead pabrik sebanyak 150.000. Jadi 410.000. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pencatatan jurnal penjualan. Nah, karena dalam soal tadi cuma job 5151 sama 5152 yang telah dikirim, maka hanya job tersebutlah yang dibuatkan jurnal.
Nah, piutang sebanyak 950.000 itu tadi ada di soal, yaitu jawab 5151 dan 5152 telah diselesaikan dan telah dikirim kepada konsumen dengan harga jual kredit sebanyak 150.000. Nah, kemudian harga pokok penjualan sebanyak 620.000 itu didapetin dari. Nah, untuk mendapatkan harga pokok penjualan, pertama-tama kita mentotalkan dulu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik dari keempat job tadi. Didapatlah total biaya produksi sebanyak 780.000. Total biaya produksi dikurangi barang dalam proses akhir. Nah, barang dalam proses akhir ini didapatkan dari job 5154 karena job tersebutlah yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 45.000. Total biaya produksi dikurangi barang dalam proses akhir menjadi harga pokok produksi sebanyak 735.000. Harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir sebanyak 115.000. Nah, persediaan barang jadi akhir ini didapatkan dari job 5153 karena cuma job tersebutlah yang belum terjual, yang masih tersedia persediaannya. Didapatlah harga pokok penjualan sebanyak 620.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya, job order costing itu adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Apabila suatu pesanan diterima, maka segera dikeluarkan perintah untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi masing-masing pesanan itu. Nah, untuk mempermudah perhitungan biaya produksi tiap-tiap pesanan, maka masing-masing produk yang dikerjakan juga diberi nomor identitasnya.